Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Saya Ditya Fernando, perwakilan dari kelompok 7, ingin mempresentasikan budaya anti korupsi. Kelompok kami terdiri dari Bella Septiani, Aditya Fernando, saya sendiri, Fraini Krisni Michelle, Vera Zahra, dan Windy Soraya. Berikut presentasinya. Pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Selanjutnya disebutkan pula bahwa corruptio berasal dari kata corrumper, satu kata dari bahasa Latin yang lebih tua. Indonesia kemudian memungut kata ini menjadi korupsi. Arti kata korupsi secara harfiah adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusakkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keedisi keempat, korupsi didefinisikan lebih spesifik lagi, yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan seterusnya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi diturunkan dari kata korup yang bermakna 1. Buruk, rusak, dan busuk. 2. Suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya dapat disogok memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Henry Campbell Black, korupsi diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain. Yang kedua, menurut Black adalah perbuatan seseorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan kewajibannya. Yang ketiga, menurut Black's Law Dictionary juga mengungkapkan mengenal pengertian korupsi. Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan mempergunakan hak-hak dari pihak lain. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat busuk, jahat, dan merusak karena merugikan negara dan masyarakat luas. Pelaku korupsi dianggap telah melakukan penyelewengan dalam hal keuangan atau kekuasaan, pengkhianatan amanah terkait pada tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepadanya, serta pelanggaran hukum. Jenis-jenis korupsi. Dari segi tipologi, korupsi dapat dibagi dalam 7 jenis yang berbeda. Dan 7 jenis itu adalah 1. Korupsi transaktif atau transaktif corruption. Korupsi transaktif berujuk kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak, dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya. Yang kedua, korupsi yang memeras atau extortive corruption. Korupsi yang memeras adalah jenis korupsi di mana pihak memberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya. Yang ketiga, korupsi investif atau investive corruption. Korupsi investif adalah pemberian barang dan jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu. Yang selanjutnya, yang keempat, korupsi perkerabatan atau nepotistic corruption. Korupsi perkerabatan atau nepotisme adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau anak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan mereka. Dan yang kelima, korupsi defensif atau defensive corruption. Korupsi defensif adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Dan yang keenam, ada korupsi autogenik atau autogenic corruption. Korupsi autogenik adalah jenis korupsi yang dilakukan seorang diri dan tidak melibatkan orang lain. Dan yang terakhir, yang ketujuh, korupsi dukungan atau supportive corruption. Korupsi dukungan tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain, dan tindak-tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada. Faktor penyebab terjadinya korupsi. Korupsi terjadi karena kerakusan, kekejaman, dan nafsu mengeruk keuntungan para penguasa yang
menggenggam kekuasaan untuk jangka waktu yang lama. Jadi di dalam hal ini korupsi lebih disebabkan kepribadian pemimpin, tetapi faktor sosial seperti pranata budaya, kemiskinan, penderita yang luar biasa, perubahan politik besar-besaran, peperangan sistem hukum yang tidak sempurna, pengaruh yang berasal dari luar diri individu. Semuanya bisa menjadi sebab-sebab terjadinya korupsi. Menurut Alatas pada tahun 1986, penyebab-penyebab korupsi khususnya di Indonesia bisa diidentifikasikan sebagai berikut. 1. Ketidakadaan atau kelemahan pemimpin dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan pengaruh tingkah laku yang menjinakkan korupsi. 2. Kelemahan pengamalan ajaran-ajaran agama dan etika. 3. Akibat kolonialisme atau suatu pengaruh pemerintah asing tidak mengunggah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi. 4. Kurang dan lemahnya pengaruh pendidikan. 5. Kemiskinan yang bersifat struktural. 6. Sanksi hukum yang lemah. 7. Kurang dan terbatasnya lingkungan anti korupsi. 8. Struktur pemerintahan yang lunak. 9. Perubahan radikal sehingga terganggunya kestabilan mental dan korupsi muncul sebagai penyakit tradisional. 10. Kondisi masyarakat karena korupsi dalam suatu birokrasi bisa memberikan cerminan keadaan masyarakat secara keseluruhan. Dari beberapa faktor penyebab korupsi yang telah diuraikan secara garis besar dapat diklasifikasi menjadi 3 faktor saja, yaitu 1. Faktor politik sebagai penyebab korupsi telah banyak terjadi di berbagai negara. Para penguasa adalah pihak yang paling memiliki kesempatan untuk melakukan korupsi dengan kekuasaannya. Yang kedua, faktor yuridis. Faktor yuridis ialah lemahnya sanksi hukum terhadap tindakan pidana korupsi. Dalam hal ini ada 2 aspek. Yang pertama, peranan hakim dalam menjatuhkan putusan. Yang kedua, sanksi yang memang lemah berdasarkan bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan pidana korupsi. Lihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan korupsi. Yang ketiga, faktor budaya. Faktor budaya ialah korupsi merupakan warisan budaya kolonial. Dan ketika pemerintah kolonial sudah berakhir, praktik korupsi masih terus berjalan. Termasuk dalam kategori ini adalah adanya praktik pemberian hadiah yang sudah melembaga. Budaya pemerintah patrimonial yang menganggap bahwa kekuasaan adalah miliknya. Budaya nepotisme yaitu mengakomodasi kepentingan keluarga dalam pemerintahan secara tidak wajar dan sebagainya. Jadi, bisa kami simpulkan bahwa korupsi adalah tindakan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat busuk, jahat, dan merusakkan karena merugikan negara dan masyarakat luas. Pelaku korupsi dianggap telah melakukan penyelewangan dalam hal keuangan atau kekuasaan, serta pelanggaran hukum. Korupsi terjadi karena kerasukan atau kerusakan, kekejaman, dan nafsu mengeruk keuntungan para penguasa yang menggenggam kekuasaan untuk jangka waktu yang lama. Jadi, dalam hal ini, korupsi ini lebih disebabkan faktor kepribadian pemimpin. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari 2 bagian besar, yaitu penindakan dengan cara pengungkapan tuntas berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh penguasaan dan pencegahan yang dilakukan dengan memberikan edukasi dan menumbuhkan kesadaran akan budaya anti korupsi. Terima kasih. Sekian dari kelompok 7
apabila ada kurang dan belum lengkap yang disampaikan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.